Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan hadirin sekalian yang telah hadir dalam seminar ini. Terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk datang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil skripsi yang berjudul Aktivitas Sidik Jari, Antioksidan, dan Antitirosinase dari Ekstrak Fungus Comp. Kami dari kelompok 3 Paralel 2 mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah yang beranggotakan sebagai berikut. Adapun beberapa bagian yang akan disampaikan seperti terlampir. Di sini saya akan langsung masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Terdapat 3 hal yang melatar belakangi penelitian ini. Terutama yang pertama adalah rayap. Rayap yang merupakan fauna avertebrata memiliki peranan penting sebagai pengurai dalam ekosistem darat. Nah, rayap banyak ditemukan di wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan negara tropis, terutama untuk sebagian besar jenis rayap tanah. Salah satunya adalah rayap dari subfamili Macrothermitenae. Nah, rayap ini juga disebut sebagai rayap penumbuh jamur atau fungus, dikarenakan oleh satu hal yakni rayap-rayap jenis ini dapat membentuk suatu struktur unik yang bernama fungus comb. Nah, fungus comb sendiri di dalamnya terdapat beberapa senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai agen antifungi dan antioksidan alami. Hal inilah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Tentunya diperlukan teknik pemisahan untuk memisahkan senyawa-senyawa tersebut dari ekstrak fungus comb. Nah, kromatografi lapis tipis atau KLT dinilai sebagai teknik yang dapat memberikan analisis profil sidik jari ataupun visualisasi senyawa dalam ekstrak fungus comb secara cepat, mudah, murah, spesifik. Lalu terdapat juga perangkat lunak bernama ImageJ yang digunakan dalam ini untuk membantu dalam menganalisis kromatogram dari. Selanjutnya, rumusan masalah untuk penelitian ini, yang pertama, diperlukan standar untuk ekstrak fungus kam. Yang kedua, analisis pola sidik jari perlu dilakukan untuk dijadikan kontrol kualitas ekstrak. Dan yang ketiga, diperlukan analisis nilai kapasitas antioksidan dan aktivitas antitirosinase ekstrak. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui pola sidik jari KLT ekstrak N-heksana dan etil asetat fungus kam. Dan yang kedua, menentukan kapasitas antioksidan dan aktivitas antitirosinase ekstrak N-heksana dan etil asetat fungus kam. Dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama, memberikan informasi mengenai pola sidik jari dan potensi fungus kam sebagai antioksidan dan antitirosinase. Dan yang kedua, menjadi sumber rujukan dalam pemanfaatan fungus kam ke depannya. Berikut adalah alat yang digunakan yaitu radas maserasi, seperangkat alat KLT, peralatan gelas, mikroplat reader, dan laptop yang telah dilengkapi oleh piranti ImageJ. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada fungus kam, etil asetat, N-heksana, asam sulfat, aquades, kemudian DPPH, enzim tirosinase, L-tirosina, dan L34 dihidroksifenilalanin. Selanjutnya, ada diagram alir percobaan. Pertama, sampel fungus comb diekstraksi maserasi menggunakan ekstrak N-heksana untuk mendapatkan zat ekstraktif nonpolar. Setelah itu, ampas hasil ekstraksi diekstraksi kembali menggunakan ekstrak etil asetat untuk mendapatkan ekstrak semipolar. Masing-masing ekstraksi dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya ada uji KLT, yaitu dengan melakukan penotolan ekstrak sampel fungus comb pada plat menggunakan plat KLT. Lalu plat kemudian dikembangkan dengan fase gerak DCM dalam bejana. Selanjutnya diamati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Selanjutnya, kromatogram diolah menggunakan ImageJ. Selanjutnya ada uji inhibisi tirosinase, yaitu ekstrak fungus comb dimasukkan ke dalam mikroplet dan ditambahkan enzim tirosinase. Dan yang terakhir ada uji kapasitas antioksidan. Kapasitas antioksidan ditentukan dengan reaksi DPPH menggunakan mikroplet.
Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari sidik jari kromatografi lapis tipis. Hasil pemisahan komponen ekstrak sampel fungus COM berupa kromatogram diolah menggunakan image J menjadi densitogram. Adapun beberapa fungsi dari image J sendiri, menurut Roden et al. Tahun 2017, diantaranya yaitu memisahkan warna primer suatu gambar, mengubah hasil kromatogram ke bentuk plot, serta melakukan pengukuran dari suatu gambar. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hasil analisis fitokimia pada fungus COM menunjukkan bahwa fungus COM mengandung senyawa metabolit sekunder seperti fenol, hidroquinon, steroid, terpenoid, serta saponin. Sedangkan senyawa seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin tidak terdeteksi dalam fungus COM. Berikut adalah hasil uji kromatografi lapis tipis atau KLT dari fungus COM. Ditunjukkan beberapa perbedaan jumlah dan warna pita pada 6 sampel yang terdiri atas 3 sampel ekstrak N-heksana dan 3 sampel ekstrak etil asetat. Pengamatan pita pada KLT ini dilakukan di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer, panjang gelombang 366 nanometer, reaksi asam sulfat, kemudian bereaksi asam sulfat dengan panjang gelombang 366 nanometer, serta reaksi DPPH. Dan masing-masing perlakuan KLT menunjukkan perbedaan jumlah serta warna pita. Adapun nilai RF dan warna pita yang dihasilkan akan digunakan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam fungus COM. Reaksi asam sulfat sendiri digunakan untuk mendeteksi senyawa metabolit sekunder saponin, steroid, dan terpenoid, sementara untuk reaksi DPPH digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang memiliki sifat antioksidan. Pengamatan pada lampu UV 254 nanometer menghasilkan fluoresensi pada latar belakang kromatogram dan pita sampel berwarna gelap. Kemudian pengamatan pada lampu UV 366 nanometer menghasilkan latar belakang kromatogram yang gelap dan pita sampel yang berfluoresensi. Kromatogram KLT yang dilihat di bawah sinar UV 254 nanometer menghasilkan pita-pita berwarna hijau tua kehitaman, sementara kromatogram KLT pada sinar UV 366 nanometer menghasilkan pita-pita berwarna biru tua, biru terang, serta merah. Pita merah pada sinar UV 366 nanometer ini tidak tampak di bawah sinar UV 254 nanometer. Adapun kromatogram dengan reaksi asam sulfat di bawah cahaya sinar tampak menghasilkan pita berwarna coklat tua. KLT setelah penyemprotan asam sulfat di bawah sinar UV 366 nanometer menghasilkan hingga 10 pita. Warna-warna pita yang dihasilkan diantaranya yaitu coklat, kuning, biru, merah, serta warna ungu. Lalu penyemprotan dengan DPPH, hampir seluruh ekstrak N-heksana dan etil asetat memiliki warna pita kuning terhadap plat yang berwarna ungu. Gambar berikut merupakan hasil perubahan kromatogram menjadi densitogram. Gambar A merupakan ekstrak K5NH, gambar B merupakan BDNH, gambar C merupakan SCNH, gambar D merupakan Y5EA, gambar E merupakan BDEA, dan gambar F merupakan SCEA. Pada bagian atas, ini disinari oleh sinar UV 254 nm, sedangkan pada bagian bawah disinari oleh lampu UV 366 nm. Berikut merupakan tabel nilai AUC dan rentang RF kromatogram KLT pada sinar UV 366 nm. Berdasarkan kromatogram, ekstrak Y5NH memiliki nilai AUC pada pita 4 yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak N-heksan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak tersebut memiliki konsentrasi steroid yang paling tinggi. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan warna pita pada kromatogram KLT-nya yang berwarna biru pekat dibandingkan ekstrak lainnya. Sedangkan pada ekstrak SCEA memiliki nilai AUC pada pita 4 yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan ekstrak etil asetat lain. Kemudian ekstrak SCNH memiliki nilai AUC pada pita 1 yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari warna merah pekat di kromatogram KLT-nya. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak SCNH
memiliki konsentrasi terpenoid yang tinggi. Adapun nilai AUC menunjukkan konsentrasi senyawa pada fungus COM. Nilai AUC dengan konsentrasi senyawa berbanding lurus. Jadi apabila suatu ekstrak memiliki nilai AUC tinggi, maka otomatis konsentrasi senyawa pun juga tinggi. Adanya perbedaan nilai AUC disebabkan karena adanya perbedaan lokasi ditemukannya fungus COM dan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi suatu sampel. Nah, berdasarkan hasil KLT ini, ekstrak N-heksan dan etil asetat memiliki sifat antioksidan, kecuali pada ekstrak BDNH. Selanjutnya, penentuan kapasitas antioksidan dengan metode DPPH 2,2 difenil 1 pikrilhidrazil yang merupakan radikal stabil dengan adanya delokalisasi cincin aromatik. Menurut Gupta pada tahun 2015, reduksi pada larutan DPPH akan menyebabkan terjadinya perubahan warna dari ungu menjadi tidak berwarna atau kuning pucat. Perubahan ini juga terjadi ketika DPPH direaksikan dengan antioksidan, sehingga terjadi penurunan nilai absorbans. Menurut Sekar dan Anju pada tahun 2014, semakin kecil nilai absorbans, semakin tinggi nilai kapasitas antioksidan. Pada penelitian ini, asam askorbat digunakan sebagai standar pengukuran. Dengan parameter kapasitas antioksidan adalah miligram asam askorbat ekivalen per gram ekstrak. Pengukuran kapasitas antioksidan dilakukan pada ekstrak dari hutan percobaan yang lapar karena memiliki hasil pemisahan yang paling baik. Berikut merupakan gambar kromatogram ekstrak fungus COM pada pewarnaan dengan DPPH. Nomor 1 menunjukkan pada perlakuan N-heksana, dan nomor 4 menunjukkan pada perlakuan etil asetat. Kapasitas antioksidan pada perlakuan N-heksana bernilai 9,07 mg AAE per gram ekstrak, sementara pada etil asetat bernilai 6,04 gram AAE per gram ekstrak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai kapasitas antioksidan fungus COM pada ekstrak N-heksana lebih tinggi dari etil asetat. Hasil ini didukung oleh penelitian Nandika et al. 2021 yang menyatakan bahwa senyawa dominan dengan sifat antioksidan hanya muncul pada ekstrak N-heksana. Tetapi nilai 9,07 ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan senyawa antioksidan alami seperti vitamin C, vitamin E, alfa-tokoferol, dan beta-karoten. Hal ini disebabkan adanya aktivitas antioksidan senyawa metabolit sekunder, alkaloid, dan flavonoid yang tidak terdeteksi. Inhibisi tirosinase. Dalam hal ini, penulis menggunakan ekstrak jamur fungus COM yang digunakan untuk menguji kemampuannya dalam inhibisi tirosinase. Metode yang digunakan dalam mengukur inhibisi tirosinase ini yaitu menggunakan metode IC50, di mana akan melihat jumlah substrat yang dipakai ketika inhibisi tirosinase mencapai 50%. Dalam hal ini, ekstrak fungus COM dalam N-heksana lebih baik dibanding etil asetat karena jumlah substrat yang digunakan lebih sedikit. Sedangkan keduanya tapi terbilang buruk jika dibandingkan dengan asam kojak. Dalam hal ini, tirosinase akan berubah menjadi L-dopa yang merupakan proses fenolase. Kemudian L-dopa akan berubah kembali menjadi dopaquinon yang merupakan proses difenolase. Kesimpulan yang ditarik oleh penulis, ekstrak N-heksana lebih baik dibanding etil asetat, tapi keduanya masih lebih buruk jika dibandingkan dengan asam kojak. Berikut merupakan simpulan dari hasil penelitian, yaitu pola sidik dari KLT menunjukkan bahwa sampel fungus COM mengandung metabolit sekunder steroid dan terpenoid. Kemudian, ekstrak N-heksana dan etil asetat fungus COM terbukti memiliki sifat antioksidan dan anti-tirosinase. Dengan ekstrak N-heksana memiliki nilai kapasitas antioksidan yang lebih tinggi dan aktivitas anti-tirosinase yang lebih baik dibandingkan ekstrak etil asetat. Adapun saran yang dapat diajukan adalah penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperbanyak jenis sampel yang digunakan. Lalu,
Penelitian perlu dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa aktif yang berperan sebagai antioksidan dan inhibitor tirosinase. Kemudian, perlu dilakukannya uji antioksidan dan anti-tirosinase dengan konsentrasi sampel yang lebih tinggi untuk hasil yang lebih baik. Berikut merupakan acuan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.